Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman, jumpa lagi. Di video kali ini kita kedatangan ya satu buah TV Polytron yang sudah amburadul ya teman-teman. Mengapa saya katakan TV Polytronnya sudah amburadul ya? Ini karena sudah habis dikerja di tempat lain ya teman-teman. Bisa dilihat ini sudah dicabuti semua ya. Banyak spare part yang sudah dicabuti termasuk pad. Dan masih banyak komponen-komponen lain lagi ya di area power supply ini yang sudah dicabut ya teman-teman. Oke, sementara di sisi lain ya yang punya televisi ini buru-buru ya mau ngambil, cuman dikasih waktu 1 jaman ya untuk bisa menyelesaikan ini, asal menyala katanya gitu ya. Oke, jadi karena ini kerjanya buru-buru dan di sini sudah sore ya teman-teman, jadi otomatis toko spare part sudah tidak ada yang buka ya. Sementara untuk spare part yang ini saya kehabisan ya, khususnya di resistor yang area sini, kapasitor dan MOSFET-nya itu saya benar-benar kosong ya untuk saat ini teman-teman. Sementara yang punya ini sangat terburu-buru sekali. Oke, jadi sebagai solusi ya, sebagai jalan terakhir ya yang harus kita pakai agar supaya TV bisa menyala normal dan pengerjaannya juga cepat, maka kita mau tidak mau harus menggunakan ini ya teman-teman. Yaitu di sini saya menggunakan gacun ya, gacun MK29. Oke, kita langsung saja untuk melakukan pemasangan. Oke teman, jadi sebagai langkah awal ya yang harus kita lakukan adalah fotokopler ya, fotokopler yang ada di sini, yaitu yang ini ya teman-teman, yang 4 kakinya ini. Itu kaki 3 dengan 4 itu harus kita potong ya jalurnya yang mengarah ke mesin ya. Jadi jalurnya ini harus kita potong teman-teman. Oke, jadi saya akan mengadakan pemotongan dulu. Jadi yang harus saya potong adalah ini ya, kaki ini, berarti kakinya ke sini ya teman-teman. Oke, jadi kita potong di sini aja kali ya, di sini aja. Oke ya, kita potong seperti ini. Terus kemudian yang ini juga ya, kalau yang ini sudah tidak ada ya, sudah dipotong duluan teman-teman sama yang sebelumnya. Nah, di sini juga kita akan potong ya, kita potong di sini aja. Sebenarnya ada cara lain ya selain daripada memotong, yaitu mencabut atau mengangkat kakinya ya. Namun saya terburu-buru ya teman-teman, jadi kita harus mengerjakannya dengan cepat ya, karena ini cuma dikasih waktu 1 jam. Oke, saya akan rapikan dulu. Oke teman, jadi setelah kita melakukan pemotongan pada jalur 3 dan 4 ya, untuk kaki nomor 3 itu kita harus sambung langsung ke ground ya teman-teman, seperti ini. Nah, bisa teman-teman perhatikan ya, yang mana kaki nomor 3 ini kita harus jumper langsung ke ground, karena kaki jalur ini ya itu ujung-ujungnya lari ke ground juga ya teman-teman, lari ke ground elko maksudnya ya, ke ground elko gitu ya. Oke, kemudian untuk kaki nomor 4 itu kita sambung ke kabel hijau ya daripada si gacunnya ini teman-teman. Oke, langsung saya kerja saja. Oke teman, jadi seperti ini ya. Saya ralat ya, bukan kabel hijau ya teman-teman, melainkan kabel biru ya. Kabel biru daripada si gacun itu ada pada kaki nomor 4 ya, kita pasang. Lalu kemudian kabel merah ini kita pasang di sini ya teman-teman, di kaki tengah daripada MOSFET-nya ya, kaki tengah daripada MOSFET-nya untuk kabel merah. Dan kabel hitam itu berada pada jalur ground elko ya, jalur ground elko. Jadi bisa satu jalur dengan yang ini teman-teman, bisa satu jalur, bisa di sini, bisa di mana-mana ya. Yang penting jalur ground daripada elko-nya. Oke, jadi saya akan pasang dulu. Oke teman, jadi ternyata ya untuk mesin televisi yang saya
pasangi gacung ya. Saat ini itu banyak juga yang berkarat ya teman-teman. Barusan saya lihat ya, di sebelahnya ini banyak sekali yang berkarat, bahkan habis kayak kena air ya. Jadi tegangan agak-agak kurang stabil ya. Oke, jadi untuk mesin yang seperti ini, demi keamanan ya, demi keamanan maka ini harus kita cabut ya teman-teman. Bisa dilihat ya, T berapa ini ya. Ya ini yang jelasnya transistor yang itu ya harus kita cabut. Itu agar supaya pada saat standby tegangan tidak membuat resistor ya terbakar dan akhirnya loncat ke sini teman-teman. Karena kalau ini tidak dicabut takutnya tegangan malah menghantam IC ini ya. Wah, bisa fatal ya kalau itu yang dikena teman-teman. Oke, jadi pemasangan gacungnya seperti ini ya, pemasangan gacungnya seperti ini teman-teman. Dan bedanya ya, itu kabel biru ya, kabel birunya saya cabut saja seperti ini karena saya lihat tidak ada pengaruh ya, tidak ada pengaruhnya karena ini sudah kita cabut. Jadi pada saat standby tegangan tetap ya, namun pada saat ini kita cabut, bedanya itu tegangan yang kesini itu agak lebih aman. Oke, jadi seperti itu ya. Oke teman-teman, jadi sekarang saatnya kita tes aja untuk melihat bagaimana hasilnya ya. Inilah ya kalau televisi yang dikerja secara terburu-buru ya. Serba simpel seperti ini ya, serba instan. Oke, kita coba. Nah, kayaknya sudah menyala. Di sini kita coba untuk mengetes berapa B+. Nah, B plusnya terbaca 113 ya teman-teman. Oke. Terus kemudian kita coba lihat apakah di depan sudah ada. Nah, sudah ada ya. Sudah menyala teman-teman. Berarti pemasangan gacung ini berhasil ya, berhasil. Oke. Jadi untuk teman-teman yang mendapati kasus yang sama ya, bisa ya pakai cara ini. Oke teman-teman, jadi yang perlu harus kita lakukan adalah mencabut beberapa komponen ya, terutama yang ini kalau menurut saya ya. Karena kalau tidak dicabut takutnya pada saat televisi standby dia akan menghantam ya IC ini. Oke, seperti itu videonya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.